ya, Ibu sudah pernah menolak pemberian ini. Dan ini sudah menjadi prinsip Ibu. Jadi Ibu nggak bisa menerimanya kembali. Tapi entah kapan nanti kalau Ibu memang membutuhkan kembali usaha ini, insya Allah pasti Ibu akan menerimanya kembali. Iya, Non. Sumi juga jadi ikut lega. Ini yang selama ini Sumi tunggu-tunggu dan ingin Sumi lihat. Oh iya Arsi, Pak Irwandi tadi kamu bilang kena serangan jantung. Gimana kondisinya? Papa dirawat di rumah sakit ini juga, Bu. Antarin Ibu ya. Ibu mau lihat, Ibu mau nengok sebelum Ibu pulang. Non, Sumi juga ikut ya. Sumi khawatir dengan keadaan Tuan. Iya, Bi Sumi. Ya udah, sekarang kita ke ruangannya Papa ya. Iya, Non. Ya. Kamu siapa? Buka. Saya Dimas, Pak. Saya disekap di sini sama penculiknya. Ayo, bawa keluar. Makasih, Pak. Jadi begitu ceritanya. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Saya juga dia masih kurang ngerti apa-apa di sini. Biasanya saya ditahan sama Dias, tapi belakangan ini penculiknya suka misahin kita. Jadi ditaruh di ruangan-ruangan beda ini. Baik. Saya juga masih... Bagaimana? Lapor Dan. Di dalam ruangan kosong. Pak, gimana Pak? Kosong Dan, tidak ada barang bukti. Baik, ayo lanjut. Jadi Dimas terlibat dalam penculikan ini. Beneran ya? Mas Iqbal itu adik Kak Dimas? Ya kan? Ya mungkin ini juga salah satu dari permainan dia. Kita lihat aja. Sampai mana permainan dia. Sampai mana dia bohongin kita. Ini penculik Saudari Dias yang sudah kita tahan, Pak. Apakah kalian berdua saling kenal? Jadi Dimas terlibat dalam penculikan ini. Beneran ya? Mas Iqbal itu adik Kak Dimas? Ya kan? Ya mungkin ini juga salah satu dari permainan dia. Kita lihat aja. Sampai mana permainan dia. Sampai mana dia bohongin kita. Tapi kalau emang dia penculiknya, kenapa tangannya nggak diborgol? Tapi kita nggak bisa berasumsi, Bal. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Kayaknya ada yang aneh deh. Kalau menurut gua, Dimas pasti merencanakan ini dengan sangat matang. Ya, gue setuju. Dias, kamu baik-baik aja, Dias. Aku khawatir banget sama kamu, tapi akhirnya kita bebas, Dias. Lah. Lo kan gue udah kunci di kamar, kenapa bisa di sini? Jangan deket-deket, nggak? Aduh! Ah! Hei!
kalau penculik aku ada 2 orang, berarti selain Jack, yang satunya lagi Kak Dimas dong. Permisi, Pak. Apa orang ini juga salah satu bagian dari komplotan? Kami temukan dia disekap di dalam kamar. Dan kondisinya dalam keadaan terikat. Dan mulutnya disumpal oleh kain. Dia mengaku bahwa dia adalah korban dari penculikan. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Kami harus membawanya ke kantor sekarang juga, sebagai saksi. Dan kalian berdua, ikut kami juga ke kantor, sebagai saksi. Baik, Pak. Bal, gue dampingin kalian ya ke kantor polisi. Nggak usah, nggak usah. Mendingan lo sekarang ke rumah sakit aja. Jagain Om Bir di sana, ya. Kan ada gue juga, Oke. Tapi lo harus kabarin gue terus. pasti. Mari, Pak. Silakan. Ibu. Arsi, kamu di sini aja ya. Ibu biar pulang sama Mbak Sumi. Iya, Non. Sumi akan temanin Ibu Dahlia pulang. Tadi juga Titin kesini. Mbak Titin. Iya, Titin cemas sama Ibu Dahlia, tapi udah pulang. Mbak Sumi, kita pulang naik angkot aja ya. Ibu? Ibu mau kemana? Hani, Ibu mau pulang. Kita bisa anterin Ibu pulang kan? Nggak usah. Ibu biar pulang sama Mbak Sumi aja. Lagian, ibu kan biasa naik angkot. Ada yang nemenin juga, nggak apa-apa. Enggak. Ibu sebaiknya diantar sama Pak Jamal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jamal, tolong anterin Ibu Dahlia ya. Siap. Siap, Dan. Makasih Naraja. Naraja perhatian banget sama ibu. Sudah kewajiban saya, Bu. Lagi pula saya sudah menganggap Ibu sebagai ibu saya sendiri. Ayo Pak Jamal, bantuin Sumi bawain barang-barang Bu Dahlia di kamar rawat. Tuh, siapa takut. Ayo. Ayo. Isi, Den. Ya, sebelum. Nah, Ya udah, ibu pamit ya. Sebentar. Saya ingin mengembalikan ini. Kunci motor sama kunci ruko yang Ibu kembalikan tempo hari. Nggak usah Naraja. Kamu simpan aja ya. Enggak, Bu. Ibu jangan nolak. Ibu harus menerima ini. Dan nggak baik kalau Ibu menolak pemberian orang. Ini, Bu. Bu, kalau Ibu nggak mau terima, berarti Ibu masih marah sama Raja. Enggak, Arsi. Ibu udah nggak marah lagi sama Naraja. Kan semua masalah sudah jelas. Ini semua cuma masalah salah paham. Ya udah, kalau gitu Ibu terima dong. Arsi, Naraja, Ibu minta maaf sekali ya. Ibu sudah pernah menolak pemberian ini. Dan ini sudah menjadi prinsip Ibu. Jadi Ibu nggak bisa menerimanya kembali. Tapi entah kapan nanti kalau Ibu memang membutuhkan kembali usaha ini, insya Allah pasti Ibu akan menerimanya kembali.
ternyata sikap berpegang teguh pada prinsip Arsy menurun dari ibunya.